Bayi perempuan berusia 3 tahun terkejut menemukan bibi besar mengeluarkan aura hitam di sekelilingnya, dan mendengar bibi besar mengutuk dirinya dalam hati. Sama seperti Li Mei, mati tanpa meninggalkan mayat utuh. Bayi perempuan merasa bingung dalam hati siapa sebenarnya Li Mei ini. Maka dia memanggil guru untuk bertanya. Guru segera mengeluarkan buku catatan dan membacanya. Tidak lama kemudian, dia menemukan orang bernama Li Mei itu sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Dan orang itu dibunuh oleh bibi besar. Sekarang mayatnya tidak utuh. Dia meminta bayi perempuan untuk membantu mencarinya. Keesokan harinya, bayi perempuan kemudian meminta pamannya yang kedua untuk membawanya ke suatu tempat. Bayi perempuan meminta pamannya yang kedua untuk membawakan palu, dan meminta dia untuk membawa yang terbesar dan terberat. Bayi perempuan yang sebenarnya merasa tidak akan mampu mengangkatnya. Namun, dia mengangkat palu terbesar seperti yang disarankan oleh gurunya. Ketika menemukan tulang belulang manusia di dalam dinding yang pecah, ada tulang belulang manusia. Paman segera mengeluarkan ponsel dan melaporkan ke polisi. Tak lama kemudian, paman menemukan istrinya. Dia memberikan perjanjian perceraian. Istrinya langsung menolak, dan memegang tangan pria itu sambil bertanya tentang perceraian. Bagaimana dengan putri mereka? Anak akan tinggal di rumah Su. Ayah akan mengajari aku secara pribadi. Kamu lihat dulu perjanjiannya. Wei Wan, semakin tidak masuk akal. Dia sudah mencapai usia ini. Jika tidak segera diperbaiki, mungkin akan terpengaruh olehnya. Kalian cerai saja. Keluarga Su kami akan memberinya sejumlah kompensasi yang besar. Ayah, dia memiliki ibu seperti itu. Tumbuh bersama dia. Ini bukanlah suatu keberuntungan. Lebih baik cepat daripada lambat. Manfaatkan waktu sekarang. Urusannya segera diselesaikan, agar wanita tidak mempengaruhi putri mereka secara negatif. Pria akhirnya memutuskan untuk bercerai. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti Kesin bisa bercerai begitu saja? Dia sangat marah. Dia memecahkan semua barang di dalam rumah. Tanpa disadari, gadis kecil itu berdiri di pintu. Dia diam-diam memperhatikan setiap gerak-gerik bibinya. Saat itu, dia mendengar suara hati bibinya lagi. Pada awalnya, aku memberi uang pada Li Mei untuk meracuni. Hanya dengan cara itu dia bisa menikahi keluarga Su dengan lancar. Aku tidak mungkin bercerai begitu saja. Tidak akan pernah. Pada saat itu, sang paman yang pergi dan kembali menemukan gadis itu. Gadis itu dengan cepat memberi isyarat pada paman agar diam. Kemudian dia menarik paman ke kamarnya sendiri. Dia dengan tegas memberitahu paman, ketika menikahi bibi besar. Apakah karena bibi besar meracuninya? Paman terkejut mendengar. Dengan wajah penuh keheranan, dia bertanya tentang hal itu. Di mana dia mendengarnya? Gadis kecil itu menunjuk ke hatinya dan memberitahu